Selamat sore, selamat petang ya, menjelang itu malam ya di tempat Anda mungkin ya. Oke, selamat sejahtera untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kita lanjutkan materi kita di dalam bahasan mata kuliah komunikasi data dan jaringan komputer ya. Saudara-saudara, kita itu menikmati eh, metode komunikasi digital ya. Jadi komunikasi di dalam komputer itu semuanya terjadi karena adanya sistem digital yang bekerja, ya. Nah, sistem digital yang bekerja ini untuk bisa sampai dari komputer satu ke komputer lain atau juga dari device satu ke device lain atau dari device atau komputer ke sistem yang lain yang lebih tinggi, ya itu membutuhkan yang namanya media transmisi, ya. Media transmisi itu ya bisa kita kategorikan sebagai media berbasis kabel atau wire ya atau tidak menggunakan kabel ya atau wireless yang kita kenal saat ini. Nah, zaman dulu komputer itu dirancang menggunakan berkomunikasi menggunakan kabel ya, menggunakan kabel karena zaman dulu waktu ditemukannya itu jaringan komputer itu antar device ya itu memang terhubung dengan yang namanya itu pemandu media ya atau guided medium. Nah, karena zaman dulu itu komputer itu dilakukan simulasi di dalam laboratorium ya. Jadi penemu daripada jaringan komputer ini waktu di Amerika ya itu eh, antar laboratorium itu bisa dihubungkan dengan media transmisi. Nah, ini namanya adalah zaman dulu adalah kabel koaksial. Ya. Kabel koaksial ini memang zaman dulu sudah sering digunakan ya sebagai penghubung antar komponen-komponen elektronik atau piranti elektronik analog ya, sehingga banyak digunakan ya zaman dulu. Nah, karena betul kabel koaksial atau juga kabel UTP ini waktu itu sudah mulai marak gitu ya, sehingga komputer waktu itu memanfaatkan media ini sebagai transmisi data. Jadi berawal dari teknologi kabel ya sebagai pemandu media itu sistem komunikasi digital antar komputer gitu kan, maka berkembanglah konsep jaringan komputer yang menggunakan kabel ya hingga sampai terbentuklah jaringan lokal area network ya metropolitan area network gitu kan. Nah, kemudian berkembanglah jaringan wireless ya menggunakan pandu gelombang radio ya atau microwave ya. Nah, gelombang radio ini dimanfaatkan, ternyata bisa digunakan sebagai media transmisi di dalam jaringan komputer. Dari dua hal ini, saudara, dapat kita pelajari bahwa gelombang elektromagnetik, ya, baik itu di dalam kabel maupun juga di tanpa kabel di udara bebas, ya, itu berperan penting dalam mentransmisikan data digital kita, ya, untuk sampai kepada tujuan. Sehingga apa? Sehingga data digital itu dimodulasi oleh frekuensi pembawa ya di dalam itu dalam cara kerjanya kan. Kayaknya ke mute, Pak. Ya, oke, ya. Kemute tadi ya. Maaf. Belum, Ya, Pak. Iya. pencet ya, saya ulang ya. Jadi saudara-saudara, gelombang elektromagnetik itu berperan penting ya membawa data kita ya. Baik itu dia melewati katakanlah media ataupun juga tanpa media ya. Jadi yang berperan penting membawa data digital kita ini adalah gelombang elektromagnetik ya. Jadi gelombang elektromagnetik itu merambat. Merambat di mana kalau di dalam media? Bisa di kabel itu straight pair ya, UTP ya yang kita kenal, kemudian juga dengan kabel koaksial. Kabel koaksial ini sudah nggak digunakan kali ya karena zaman dulu itu sering digunakan ya. Kemudian optical fiber ini masih sering digunakan hingga saat ini ya untuk apa itu LAN local area network berbasis fiber optik ya seperti itu masih banyak digunakan untuk server untuk local area network gitu itu masih sering ya itu
Dan, nah, bagaimana perilaku gelombang elektromagnetik di dalam media ini? Ternyata perilakunya adalah terbatas. Ya, kenapa terbatas, saudara-saudara? Ibaratnya adalah apa itu? Media ini memiliki suatu media ini bisa kita anggap sebagai jalan, ya, sebagai jalan agar gelombang elektromagnetik tadi merambat di situ. Sementara gelombang elektromagnetik membawa data kita, membawa sinyal, ya, dalam bentuk sinyal, ya, sinyal elektromagnetik seperti itu. Nah, kabel UTP, ya, apa dia? Tembaga. Kabel koaksial tembaga. Optical fiber apa? Dia kaca. Nah, kalau untuk optical fiber ini yang merambat gelombang elektromagnetik dalam bentuk cahaya, ya, dia berbeda, bukan dalam bentuk listrik, ya. Kalau UTP koaksial dalam bentuk listrik, ya, tetap gelombang elektromagnetik seperti itu, ya. Nah, ternyata adalah eh, jalan atau media ini memiliki satu kapasitas, ya, yang tidak boleh dilebihi, ya. Ibaratnya jalan, karena dia memiliki kapasitas maka tidak boleh melebihi daripada kapasitas itu, ya. Ibaratnya Anda melewati jalan, jalannya lebarnya 2 meter, maka ya 2 meter, tidak bisa karena lebih dari itu maka akan nabrak seperti itu, ya. Nah, ternyata kapasitasnya adalah UTP itu besar, ya, hingga 10 gigabit per second, tapi jaraknya pendek, ya. Kemudian koaksial kabel itu analog, ya, itu kurang dari 500 MHz, ya, ya kurang dari setengah megabyte, ya, per second seperti itu, ya. Kemudian optical fiber itu bisa sampai ke terahertz, ya. Jadi karena dia menggunakan cahaya seperti itu, ya. Kemudian dari sisi interferensi itu ini sangat rendah, ya. Kabel UTP ini minimal crosstalk, ya, atau interference, ya. Tapi kalau koaksial ini dapat terlindungi karena ada selubung dari luarnya, ya. Kemudian optical fiber dia imun, ya, dari interferensi gelombang elektromagnetik, ya, karena dia cahaya, ya. Kemudian jaraknya apa? Jaraknya juga sangat pendek, ya. Untuk UTP sangat pendek jarak jangkauannya, koaksial juga sama gitu kan. Tapi untuk fiber optik dia unlimited, ya, tergantung daripada desain repeater yang digunakan, ya, penguat cahaya yang digunakan. Karena kan fiber optik ini cahaya, daya laser yang digunakan itu sangat kecil, ya, sehingga bisa ditanam di bawah laut gitu, ya, sehingga bisa betul menghubungkan seluruh daerah yang ada di dunia ini seperti itu, ya. Nah, kabel UTP, saudara-saudara, ini adalah kabel yang terdiri dari beberapa struktur, ya, tembaga yang dipilin kemudian dipecah menjadi beberapa bagian, ya. Sehingga apa? Sehingga dia kombinasi itu data atau sinyal yang mengalir dalam kabel UTP ini gitu kan, ini relatif lebih imun, ya, terhadap katakanlah kondisi-kondisi yang melemahkan itu sinyal arus listrik seperti itu, ya. Kemudian kalau kabel koaksial, ya, kabel koaksial ini kalau zaman sekarang ini masih banyak digunakan di operator BTS, ya, base transfer station, ya, untuk operator-operator bisa kita manfaatkan saat ini, ya, itu menggunakan kabel koaksial, ya, pemancar antena BTS, ya, pemancar televisi, pemancar radio, ya, yang masih analog, ya, itu masih banyak menggunakan kabel koaksial seperti ini, ya. Strukturnya adalah di core-nya intinya ada tembaga, ya, kemudian dilapisi, kemudian dibungkus sama itu serat, ya, serat dari tembaga, ya, sebagai sebagai grounding, ya. Sehingga lapisan atau struktur kabel koaksial ini, ya kan, di tengahnya konduktor dilapisi oleh dielektrik, ya, sepanjang itu dilapisi oleh dielektrik, ya, sebagai enkapsulasi, ya, kemudian dibungkus lagi oleh jaket dari serat atau ini apa itu, apa ini, apa itu, anyaman, ya, anyaman, anyaman eh, tembaga, ya, atau juga katakanlah campuran alloy yang lain seperti itu. Sehingga apa? Sehingga dengan cara seperti ini, saudara, eh, media-media seperti ini dianggap sebagai sebagai cara sinyal itu merambat di dalam media kabel ini, ya. Jadi sinyal merambat ini ya seperti di dalam UTP ini sinyal listrik, ya, merambat di sini, ya, merambat di sini gitu kan. Itu ternyata
tapi itu bisa menghubungkan ya antara satu komputer dengan komputer yang lain seperti itu. Ya. Nah, bagaimana fiber optik? Nah, fiber optik ini teknologinya adalah teknologi serat kaca silikon ya. Jadi dia ada dua bagian utama ya kan, bagian core, ada bagian cladding ya. Fiber optik ini ada dua jenis ya, ada multimode yang dikenal di pasaran ya. Ada multimode ya, ada juga single mode ya. Kalau single mode itu diameter intinya sangat kecil ya, kurang lebih kan sekian maksimum 12 mikron ya, 12 mikron. Kemudian kalau yang multimode ya masih sangat lebar ya 62,5 mikron ya. Itu single mode multimode ya. Kemudian core-nya intinya dilapisi lapisan kedua yakni lapisan cladding ya. Cladding ini bisa sampai setebal 125 mikrometer ya. Jadi dia inti sama juga, bahannya adalah sama, bahannya serat kaca atau silika. Hanya bedanya indeks bias ya kemampuan material silika yang digunakan ini indeks biasnya paling tinggi adalah di daerah core atau inti ya. Jadi indeks bias core inti lebih tinggi daripada indeks bias daripada cladding ya. Bagaimana caranya mengatur indeks bias itu? Nah, itu ada teknologi fisika material ya yang bisa mengatur itu campuran daripada bahan tertentu gitu kan yang meningkatkan nilai indeks bias ya. Kenapa indeks biasnya itu harus tinggi? Supaya cahaya yang terkopling masuk dalam core itu tidak keluar ke daerah cladding ya. Jadi yang diharapkan itu adalah propagasi cahaya itu berlangsung di daerah core atau inti. Nah, sini ya. Jadi cahaya itu tidak boleh keluar ke cladding karena bisa bocor ya. Sehingga supaya cahaya itu tetap ya terconfine ya atau tetap berpropagasi di dalam core inti ya, maka diterapkanlah hukum fisika optik ya. Hukum fisika optik ini jika suatu cahaya gitu kan itu menuju ya merambat dari indeks bias tinggi ke indeks bias rendah, maka dia cenderung untuk balik ke indeks bias yang lebih tinggi. Ya, jadi dia nggak akan bocor. Ya ada bocor tapi sangat sedikit sekali. Ya masih dalam batas toleransi ya seperti itu. Sehingga apa? Sehingga cahaya merambat di core inti ya dalam ukuran yang sangat kecil sekali gitu kan. Ya bisa Anda bayangkan dengan 10 sampai 60 mikron. Ya yang single mode 10 mikron, yang multi mode itu 62, mikron. Sangat kecil sekali. Sehingga apa? Sehingga daya laser yang digunakan untuk sorot optik ini juga sangat efisien. Ya, kemudian Pak kalau sudah sampai berapa kilometer ya? Kalau yang pernah saya eksperimen di laboratorium itu ya, itu desain adalah sampai 80 kilometer ya, satu pemancar laser gitu ya, itu mampu digunakan untuk merampat dalam serat optik single mode sampai 80 kilometer ya. Nah Pak, sementara kan itu ribuan kilometer, bagaimana caranya? Nah itulah dipasang repeater ya di tengah-tengah serat optik spacing ya, spasi jarak antara 50 sampai 80 meter ya per jarak itu dipasang penguat cahaya. Bagaimana teknologinya? Menggunakan teknologi optical amplifier. Apa bentuknya? Macam-macam. Ada teknologi EDFA, erbium doped fiber amplifier, ada teknologi Raman amplifier, ada teknologi SOE, semiconductor optical amplifier, banyak sekali ya. Teknologi optik ini sangat menarik dan sangat banyak sekali ya. Jadi media transmisi dalam bentuk kabel itu ada tiga ya yang eh, berlangsung dalam jaringan komputer ya, media transmisi UTP kabel itu eh, shield ya, kemudian juga kabel koaksial ya, kemudian juga kabel serat optik ya. Hanya bedanya kalau serat optik yang merambat adalah bukan arus listrik ya, yang merambat adalah cahaya seperti itu ya. Ada pertanyaan saudara? Nah, ini adalah ilustrasi bagaimana propagasi ya cahaya di dalam serat optik ya. Jadi cahaya itu yang warna kuning dan biru ini dirancang agar tetap berada di daerah core atau inti ya. Ini adalah jenis multimode ya, step index ya. Jadi propagasinya adalah terpantul-pantul di dalam core ya. Kenapa bisa terpantul-pantul dalam core? Karena core itu indeksnya lebih tinggi daripada cladding, sehingga waktu cahaya itu masuk ke dalam core dia tidak keluar dari core atau inti ya. Kalau dia keluar dari core inti bocor ya, sehingga lemah cahayanya. Ini adalah yang graded
indeks multimode ya. Dia karena apa itu degradasi indeks biasnya dari core itu itu ini ya proporsional ya, menurun secara parabolik ya, sehingga propagasi cahaya itu mengikuti profil daripada indeks biasnya, sehingga dia seperti gelombang sinusoidal seperti itu ya. Sebetulnya sama, terpantul-pantul seperti step index multimode ya, hanya saja graded index ini ya dia ya kan, karena betul lapisan-lapisan indeks biasnya itu mengikuti pola parabolik ya, atau mengikuti pola itu setengah lingkaran ya, maka dia terpantul-pantul secara sinusoidal ya. Single mode ya, karena core-nya sangat kecil ya, dalam ukuran 7 sampai 12 mikrometer gitu ya, maka dia begitu masuk cahaya kan dia langsung lurus ya. Lurus, tidak terpantul-pantul ya, lurus dalam slot optik seperti ini ya. Nah, ini pun juga memberikan perbedaan karakteristik yang berbeda dalam atau membawa sinyal ya. Sinyalnya yang mana yang paling besar? Yang paling besar adalah single mode ya, karena dia tidak terpantul-pantul ya. Tapi yang itu yang agak kecil ya, kemampuan membawa sinyalnya adalah yang multimode ya. Multimode ini agak kecil ya, maksimal ya sekitar mungkin sekian giga ya. Tapi kalau single mode dia sampai puluhan gigabit per second ya. Jadi Anda bisa bayangkan gitu ya, data kita itu mengalir dalam slot optik ya, itu bisa sampai gitu kan puluhan gigabit atau juga ratusan gigabit per second ya, melalui slot optik single mode ini ya. Nah, kenapa betul single mode ini bisa membawa data yang besar? Karena cahaya yang melewati core ini ya, karena dia minim berinteraksi dengan medium ya, sehingga data kita ini relatif lebih aman ya, lebih secure, berbeda dengan yang terpantul-pantul seperti ini ya. Pola perilaku gelombang elektromagnetik ya, cahaya ini sudah ada di dalam medium, selalu berinteraksi. Kalau dia berinteraksi berarti gelombangnya berubah, properti daripada gelombangnya berubah, sehingga terjadilah fenomena yang namanya atenuasi serapan ya. Medium itu menyerap cahaya ya, walaupun silika ini bahan silika ini sudah dirancang seminimal mungkin ya, sekecil mungkin menyerap cahaya yang merambat, tapi tetap aja terjadi karena dia sifat cahaya itu selalu diserap oleh mediumnya ya. Ada material yang sangat minimal menyerap cahaya ya, salah satunya adalah silikon ya, atau serat kacang seperti itu. Ada pertanyaan saudara? Halo. Nah, kemudian betul bagaimana cara kita betul menyebarkan sinyal atau informasi atau data ya di dalam jaringan komputer. Kita bisa menggunakan itu salah satunya adalah konsep komunikasi data wireless ya, atau nirkabel ya. Konsep sebaran data atau sinyal secara wireless ini menggunakan prinsip gelombang elektromagnetik ya. Ternyata ya platform komunikasi analog zaman dulu ya, transmitter menggunakan antena ya kan, itu bisa dimanfaatkan sebagai cara kita atau membroadcast ya, broadcasting sinyal. Ada berbagai macam jenis antena ya, ada antena jenis isotropik ya, antena dipol, antena Yagi ya, antena parabolik ya. Antena-antena semua ini digunakan untuk berbagai macam kepentingan komunikasi ya, ada kepentingan komunikasi radar, komunikasi katakanlah apa itu untuk apa itu untuk transmisi daripada penyiaran ya, transmisi untuk gelombang radio ya, untuk gelombang katakanlah itu seluler ya, tetap digunakan ya. Nah, karena dunia ilmu komputer itu juga terintegrasi dengan dunia telekomunikasi ya, secara platform ya, fisikal. Nah, kenapa seperti itu? Karena komunikasi data dalam jaringan komputer itu ada physical layer ya. Physical layer itu memanfaatkan platform-platform komunikasi yang ada. Salah satunya adalah telekomunikasi radio ya, sehingga berkembanglah teknologi wireless ya. Teknologi wireless ini gitu kan, ada yang menggunakan konsep terrestrial microwave, ada satellite microwave, ada broadcast radio, ada infrared yang seperti Bluetooth yang kita manfaatkan saat ini ya. Jadi terrestrial microwave ya kan, itu digunakan untuk ini ya, seluler ya.
seluler, ya, 1G sampai ke 6G, kan itu semua menggunakan terestrial, ya, terestrial microwave, ya. Kecepatannya maksimal atau bandwidthnya maksimal 40 GHz, ya. Kemudian ada satelit, ya. Satelit ini bisa di-expand gitu kan sampai beberapa gigahertz, ya. Dia juga menggunakan gelombang elektromagnetik, ya. Broadcast radio, ya, ya dari daerah apa itu FM, frekuensi modulation, ya, itu maksimal ya di bawah 1 GHz, ya. Kemudian infrared, ya, infrared ini juga berkembang akhir-akhir ini menjadi konsep komunikasi data berbasis VLC, ya, visible light communication, atau juga LiFi, light fidelity, ya, seperti itu. Nah, ini adalah suatu contoh gitu kan platform, ya, komunikasi data berbasis wireless, ya. Satelit, ya, itu contohnya adalah Elon Musk, ya, yang apa itu dia jualan Starlink, ya, itu dia jualan ke seluruh dunia gitu karena dia punya konfigurasi satelit di daerah apa itu stationary, ya, daerah low Earth orbit, ya, itu ada sekian ribu atau sekian ratus satelit, ya. Kabar terakhir yang saya baca itu rencananya adalah 4.000 satelit, ya. 4.000 satelit ini terkoneksi satu sama lain di lapisan low Earth orbit, ya, 100 sampai 500 kilometer di atas permukaan bumi, ya, di daerah ruang angkasa sana, ya. Itu terhubung satu sama lain sehingga dia downlink, ya, downlink ke permukaan bumi gitu kan untuk service, ya, bandwidth sekitar ya 10 GHz, ya, seperti itu, ya. Atau juga GPS. GPS itu juga salah satu contoh gitu kan komunikasi data dari satelit ke permukaan bumi, ya. Seperti itu. Ada pertanyaan, saudara? Halo? Nah, inilah konsepnya itu wirelessnya itu Elon Musk, ya. Jadi Elon Musk itu dia merancang gitu kan di lapisan low Earth orbit ini gitu kan ada konfigurasi jaringan satelit satu sama lain. Ya, jaringan satelit ini broadcast ke permukaan bumi, downlink, ya, downlink ke ground station di permukaan bumi ini gitu kan. Nah, itu kita menangkap menangkap daripada itu gelombang elektromagnetik yang di broadcast dari satelit, ya. Jadi dari satelit ke bawah downlink, dari kita permukaan bumi atau ground station ke satelit uplink, ya, seperti itu. Nah, semua yang kita sebutkan tadi, saudara-saudara, adalah karena kita memanfaatkan gelombang elektromagnetik, ya, baik itu radio, ya, listrik, cahaya, ya, itu semuanya adalah gelombang elektromagnetik. Nah, gelombang elektromagnetik ini apa yang terjadi di dalam media transmisi? Ternyata adalah berperilaku, ya, berbagai macam fenomena, baik itu hukum-hukum fisika yang ada, ya. Nah, kenapa demikian? Ya, karena memang itu adalah hukum alamiahnya. Ya, seperti kita ketahui, gelombang elektromagnetik tadi di kabel UTP, ya, itu unshielded twisted pair, yaitu kenapa kok dia lebih tinggi, ya, dalam mengalirkan sinyal atau data, ya, karena kabel UTP-nya dirancang gitu kan, itu fenomena daripada itu transmisi eh, eh, gelombang elektromagnetik di situ gitu kan itu minimal adanya interaksi atau gangguan, ya. Begitu juga fiber optik yang merambat di situ siapa? Cahaya, ya. Cahaya apa? Cahaya laser. Cahaya laser itu seperti apa? Ya, cahaya yang memiliki sifat monokromatis dan koheren, ya. Sehingga cahaya itu cahayanya kecil, kuat gitu kan dan dapat menjangkau media transmisi sejauh apapun, seperti itu. Nah, ternyata saudara, perilaku gelombang elektromagnetik dalam medium itu mengakibatkan kerugian untuk komunikasi data. Idealnya gitu kan, kalau dia merambat di dalam free space, ya, tidak ada material atau medium, ya, di dalam medium yang kosong, ya, free space, ya, tanpa adanya halangan, itu kita sebut sebagai LOS, ya, line of sight, ya. Terutama ini untuk komunikasi data berbasis media wireless, ya, tanpa adanya medium, ya, free space itu tidak ada gangguan kalau dia line of sight. Jadi dari transmitter ke receiver, ya, dari downlink ke uplink bagian kita, ya, itu tidak ada penghalang sama sekali. Itu adalah line of sight. Itu sangat ideal sekali. Faktanya tidak demikian.
baik baik berbasis medium transmisi maupun juga tanpa medium wireless ya, itu terjadi namanya fenomena interaksi gelombang elektromagnetik. Dengan apa? Ternyata medium tidak kosong. Medium itu selalu ada partikel, ada material ya, yang itu bisa mengganggu yang namanya propagasi gelombang elektromagnetik ya. Contohnya apa? Wireless itu yang berbasis radio itu penuh dengan gangguan. Ya, dari operator ke kita itu gangguannya kuat banget ya. Salah satunya adalah fenomena-fenomena gelombang elektromagnetik ya, udara, atmosfer ya. Kemudian itu terjadinya benturan dengan itu waktu merambat gelombang elektromagnetik ya, dari transmitter ke kita, dia ketemu dengan yang namanya berbagai macam benda-benda yang ada eh, di sekitar area propagasi. Ya, sehingga terjadi apa? Multipath interference. Ya, terjadi apa? Difraksi dan seterusnya. Nah, fenomena-fenomena tadi itu mengakibatkan performansi gelombang elektromagnetik dari transmitter uh, downlink ke kita ya di bagian uplink itu terjadi yang namanya itu penurunan performansi ya, sehingga kita di dalam jaringan ilmu komputer itu mengenal yang namanya ya throughput, ya throughputnya berpengaruh ya secara itu network parametrik ya, secara metrik ukuran network parameter ya, throughput, packet error, ya delay, jitter, latensi. Nah itu semuanya gara-gara apa? Semua adalah gara-gara ya di dalam komunikasi berbasis gelombang radio wireless atau juga media transmisi terjadi interaksi dengan medium yang dilalui, gitu ya. Belum lagi pantulan-pantulan ini ya, pantulan dari transmitter menuju ke user ya kan. Secara ini ya, itu perpantulannya banyak sekali. Pantulan-pantulan ini berarti kan apa? Gelombang otomatis berinteraksi dengan medium, ya, berinteraksi dengan udara. Sehingga apa? Waktu kita mengukur di bagian mobil ini yang sedang berjalan, itu adalah statistiknya, ya, statistiknya. Sehingga apa? Sehingga seharusnya gelombang elektromagnetik itu idealnya adalah lurus, ya, dari transmitter kepada user ini lurus. Tapi faktanya tidak, ya. Faktanya adalah itu terjadi pantulan, terjadi scattering dan difraksi ya. Scattering itu hamburan, difraksi itu adalah itu terjadinya penyebaran gelombang elektromagnetik akibat benturan ya dengan suatu medium ya. Sehingga apa? Sehingga gelombang elektromagnetik ini karakteristiknya berubah. Sementara dia membawa data ya, dia membawa sinyal ya. Sehingga apa? Sehingga sinyal itu secara overall gitu kan mengalami penurunan performansi. Sehingga di dalam jaringan ilmu komputer kita terjadilah fenomena ya throughput, packet error, delay, jitter, wonder gitu kan dan seterusnya ya, yang mengakibatkan jaringan itu menurun ya. Nah, halo saudara, halo, 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 ya ada pertanyaan saudara silakan. Nah, saudara-saudara gitu kan, walaupun begitu ya, tantangannya sangat besar ya, baik untuk media berbasis kabel atau juga non kabel ya atau nirkabel ya, tetap kita berusaha untuk mengoptimalkan. Ya, karena ini adalah perilaku gelombang elektromagnetik ya di dalam medium ya. Ada berbagai macam solusi dan pendekatan untuk mengatasi ini, sehingga kita masih bisa memanfaatkan atau menggunakannya kan untuk kepentingan itu jaringan komputer hingga saat ini ya. Jadi banyak sekali teknik-teknik dan juga pendekatan gitu kan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang tadi saya sebutkan tadi ya. Ada berbagai macam, ada teknologi spatial diversity, ada spatial multiplexing, ada time diversity gitu kan, ada cooperative diversity gitu, macam-macam. Itu bagi-bagi kan sangat jumlah sangat tidak terhingga. Bagaimana cara mengatasi permasalahan tadi. Sehingga dari sisi ilmu jaringan komputer gitu kan, nah betul metric networks ya seperti yang sebutkan tadi ya, throughput, packet error, delay, latensi, jitter, wonder gitu ya, atau error yang data ya itu bisa ditekan ya, ditekan dengan berbagai macam cara ya. Salah satunya adalah sekarang berkembang teknologi atau shell ya, atau shell ini gitu kan, salah satu inovasi yang sangat cerdas ya dari ilmu jaringan komputer ya yang sudah dikembangkan ya. Jadi kalau intinya apa? Intinya adalah
jaringan komputer itu give access, ya, memberikan akses kepada user. Kalau gitu kita bisa membuat eh, lokalisasi, ya. Jadi walaupun jaringan komputer itu bisa menghubungkan secara global, tapi waktu konsepnya service, konsepnya adalah lokalisasi. Nah, dibentuklah konsep access point, ya, itu ad hoc networks, ya, sebagai itu jaringan yang bekerja langsung dengan user seperti itu, ya. Oke, saudara, ada pertanyaan? Silakan. Halo, halo, ya, halo, ya, oke, ya. Eh, kita lanjutkan minggu depan, ya, untuk mengenai model channel model, ya, model kanal daripada jaringan komunikasi data, ya. Terima kasih atas waktu Anda, ya. Materi ini saya rekam dan saya unggah di LMS, ya. Selamat sore, ya, saudara, ya. Selamat sore, Pak. Ya, terima kasih.